Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam jumpa kembali dengan saya Aditya Suryo Diningrat. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang manfaat dari bekam atau tak perlu takut kita dengan terapi bekam. Tapi sebelum saya jelaskan, silahkan subscribe dan like-nya serta tombol loncengnya di bawah ini. Baiklah, buat semuanya, kita akan membahas tentang tak perlu takut kita dengan terapi bekam atau manfaatnya bekam. Di sini terapi bekam itu sangat dianjurkan sekali oleh Nabi Muhammad SAW, dan manfaat dari bekam itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya seorang terapis bekam, terapis urut, dan sudah banyak sekali orang yang terapi bekam dengan saya. Alhamdulillah tidak ada yang komplain atau tidak ada efek samping, dan khasiatnya memang luar biasa. Kebanyakan orang itu takut dengan terapi bekam karena dia berpikir jarum yang untuk menusuk badan itu jarum bekas orang atau bekas apa, bekas siapa. Itu takut di situ, takut tertular penyakit orang. Sebenarnya tidak perlu takut sama sekali, karena kita harus tahu, kita harus pahami sejarah terapi bekam itu yang menganjurkan siapa. Yang menganjurkan terapi bekam itu adalah seorang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad, Nabi pembawa agama Islam. Dan bagi saya luar biasa, itu sangat pintar sekali, karena manfaatnya dari terapi bekam ini itu luar biasa sekali, bisa menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Saya jelaskan tentang bekam, kenapa bekam itu luar biasa dan kenapa tidak perlu takut dengan bekam. Kalau bekam itu beresiko dengan orang-orang yang lain, itu tidak mungkin seorang nabi itu menganjurkan terapi bekam yang akan membawa resiko menularkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Itu tidak mungkin dianjurkan oleh seorang nabi. Jadi logika penularan penyakit itu, kita bisa berpikir penularan penyakit itu yang dari luar tubuh itu masuk ke dalam tubuh. Misalnya bekas jarum orang disuntikin ke orang, masuk ke dalam tubuh, atau digigit nyamuk malaria, nyamuk DBD dari satu orang digigitin ke orang lain, dan itu masuk karena cairan dari nyamuk itu memasukkan dalam tubuh, dan itu akan ada penularan. Atau berhubungan badan dengan orang yang sudah ada penyakit dan itu masuk, maka akan menularkan penyakit. Atau orang bekas kena aib jarum suntiknya, orang dari suntik narkoba, itu akan menularkannya karena masuk ke dalam tubuh. Tapi saat bekam itu tidak ada
satu tetes pun, satu zat pun yang masuk ke dalam tubuh. Karena apa? Sebelum dibekam itu disedot dulu, dibaalin dulu, di agak bius lah, dibius. Setelah itu, setelah ada agak kebal kulitnya, itu baru ditusuk jarum dan disedot lagi, dikeluarin darahnya. Dan jadi tidak ada sama sekali satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh itu disedot keluar. Jadi jangan takut, dan tak perlu takut dengan terapi bekam, karena itu saya bisa katakan 0% untuk resiko penularan penyakit dari satu orang ke orang lain. Kita harus tahu penyakit itu dari mana, penyakit itu adanya di mana. 99% semua jenis penyakit itu adanya di darah. Seorang medis, dokter, itu tidak akan bisa memvonis seseorang pasien yang sakit sebelum dia menerima hasil lab dari laboratorium, dan meneliti lab itu meneliti orang, si pasien yang sakit itu diambil darahnya untuk diteliti di laboratorium, dan setelah dapat hasilnya dokter baru mendiagnosa, oh ini penyakit DBD, oh ini penyakit tipes, oh ini penyakit diabetes, oh ini penyakit kanker. Jadi 99% penyakit itu adanya di darah. Dan di sini terapi bekam itu luar biasa. Jadi yang diambil darah dari bekam itu bukan darah pembuluh. Darah yang keluar dari bekam, terapi bekam itu adalah toksin di dalam tubuh kita, yang itu kalau normalnya kita itu menjadi keringat. Kalau kita olahraga, kita bekerja, nah itu akan menjadi keringat. Sebelum jadi keringat, dia itu toksin darah yang kita keluarkan dalam bekam. Orang zaman sekarang itu kenapa banyak penyakit? Karena jarang berolahraga. Sekarang ruangan ber-AC, dia tidak mau mengeluarkan keringat. Nah, di situ dianjurkan dengan tidak mengeluarkan keringat, kita harus bekam. Kita keluarkan biang-biang penyakit itu, toksinnya itu. Karena kalau tidak dikeluarkan keringat kita, itu akan masuk ke darah pembuluh, dan itu akan menyebabkan penyakit, akan menyebabkan racun dan mengganggu peredaran darah. Karena semua racun-racun yang membawa penyakit itu, toksin itu berasal dari makanan yang kita konsumsi tiap hari. Jadi tidak perlu takut dengan terapi bekam. Satu kali bekam itu sama saja kita berolahraga mengeluarkan keringat selama 8 hari tanpa berhenti. Itu darah yang dikeluarkan dari bekam itu sama saja kita mengeluarkan keringat itu berolahraga 8 hari tanpa berhenti. Jadi racun-racun dalam tubuh itu akan keluar, dan kita pasti sehat. Karena apa? Tidak ada toksin yang masuk ke dalam pembuluh darah. Itu luar biasa. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi kita, terapi bekam. Mungkin hanya sampai di sini. Bagi teman-teman semua, kita harus bisa berpikir, kita harus bisa belajar kenapa terapi bekam itu dianjurkan. Dan jangan kita takut
Tak perlu kita takut dari omongan orang ini nanti jarumnya bekas orang itu, nanti ininya kurang steril atau apa. Itu tidak perlu takut, karena terapi bekam tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh, jadi tidak akan menularkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dijaga kesehatannya, karena sehat itu mahal dan kita harus bersyukur kita masih diberi kesehatan. Marilah kita berpikir terapi walaupun tradisional, tapi ingat ini anjuran Nabi, manfaatnya luar biasa. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.